Ada yang sakit, ada diakonia, ada contohnya hari Natal, ada nanti pembagian sembako sedikit, itu diambil dari kas jemaat atau kas gereja. Jadi bukan buat penderita, kecuali tidak ada lagi uang sama sekali, maka ditambahkan. Karena pendeta juga mereka itu contohnya kami di BNKP, kecil gaji mereka, dikasih fasilitas rumah, ngontrak rumah, ongkos kalau pergi pulang pergi untuk pelayanan. Jadi itulah gunanya uang tadi Pak Ustadz. Bukan, kalau di gereja kami bukan buat pendeta, tapi buat kas jemaat gitu. Dan saya luruskan lagi Pak Ustadz, untuk kami gereja yang BNKP, kami itu nggak seksi kalau ke gereja. Kami pakai baju yang sopan, di bawah lutut kalau perempuan, kalau laki-laki pakai pakaian yang sopan, celana panjang, dan pakai kemeja atau batik yang punya. Jadi kadang-kadang teman-teman salah pemahaman juga karena belum begitu dijelaskan. Tapi di tempat lain ada juga yang agak-agak sedikit pakaiannya kurang baik. Kalau kurang bagus ya. Tapi kalau di BNKP, di Kristen Protestan khususnya orang Nias, itu ketat aturannya. Sama seperti kita di Muslim harus sopan, harus menutup aurat. Begitu juga di BNKP. Mungkin Pak Gule juga BNKP sudah mengerti aturan-aturan itu. Begitu Pak Ustadz penjelasan dari saya supaya teman-teman semua tidak salah paham. Ya. Gini Pak Dehe sama Bang Gulo ya, yang saya ini kan aneh kan, kenapa dia masih mengambil perpuluhan tersebut, padahal kan perpuluhan tersebut hanya untuk suku Lewi toh gitu. Ya betul Pak Ustaz. Itu diambil kalau di gereja kami karena kas jemaat itu kurang Pak Ustaz, sedikit. Jadi tambahan. Jadi gini, maksudnya jangan dinamakan perpuluhan, ganti namanya yang lain tuh, kata Bang Gulo tadi, betul itu? Ya bisa jadi Pak Ustadz, bisa. Kalau perpuluhan begini Pak Ustadz ya, ada pengalaman saya juga, karena sebenarnya saya ini Katolik, ya kan? Jadi karena orang tua saya Katolik asli, jadi nggak ada perpuluhan apa itu, palingan setiap tahun entah apa itu ya dikasih apa itu entah apa kan, jadi ibaratnya kumpulan gitu ibaratnya dia. Jadi nggak ada istilah itu ya perpuluhan itu dibahas-bahas. Kadang-kadang juga ya jujur aja, karena saya sering ke Protestan ini, ke gereja apa ini, kadang-kadang kalau khotbah pendeta perpuluhan apa, maksudnya ya ada iklan-iklannya kalau khotbah itu perpuluhan, tentang perpuluhan. Betul Pak Gule. Jadi ya mungkin ya karena ya begini Pak Ustadz, karena sekarang ini udah zaman apa, ibaratnya zaman internet, mungkin ya wawasan apa juga kan terbuka Pak Ustadz, ya kan Pak Ustadz. Jadi begitulah Pak Ustadz. Ya diganti aja namanya, nanti apa ya, kesannya itu ini kok mana dasarnya kan, kayak gitu. Kalau pengumpulan seperti itu kan boleh tinggal bangun yayasannya untuk gereja, nah kan bisa. Iya betul. Kayak jadi gitu. Begini Pak Ustadz, kalau ini tadi kan makanya saya naik tadi Pak Ustadz, karena ini kan apakah pendeta pendusta. Kalau untuk apa? Kalau untuk menyampaikan firman Pak Ustadz, enggak, karena mereka menyampaikan sesuai dengan Alkitab. Jadi ya kalau masalah perpuluhan tadi Pak Ustadz, ya itulah tadi itu maksudnya ya entah mana tahu juga ada apa pendeta yang menonton di bawah ini, ya kalau diganti aja jangan adalah perpuluhan itu, karena
Itu zaman-zaman dulu lah itu kan hanya karena dulu kan saya juga udah pernah dengar sama pendeta dulu itu ada yang bilang hapus aja perpuluhan dan ada juga yang bilang jangan. Nah, kan begitu masih dilakukan sekarang. Nama-nama perpuluhan gitu. Oke lah Pak Ustadz ya, bentar. itu aja Pak Ustadz ya. Baik, thank you Bang ya. Nanti boleh kita Oke. berdiskusi kembali ya. Oke Pak Oke, ya. thank you. Oke, Selamat malam. selamat malam.